40 hari 40 malam santri akan dimintai pertanggungjawaban tentang ilmu yang pernah dia pelajari. Kata Rasulullah, man fadlul alaihim, apa? Fadlul ilmi min fadlil ibadah. Keutamaan ilmu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Qalilul ilmi khairan min katsiril ibadah. Ilmu yang sedikit lebih baik daripada ibadah yang banyak. Pilih ilmu atau ibadah, maka ilmulah yang pertama kali kita pilih. Maka kita orang-orang di luar sana mungkin banyak yang melakukan kesalahan, mereka berdosa walaupun mereka tidak tahu kenapa berdosa, karena mereka tidak mau cari tahu. Sedangkan kita yang dipilih Allah yang tahu ini, maka harus kita sampaikan apa-apa yang pernah kita pelajari. Balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Kalian pasti akan menemui masyarakat yang bermacam-macam tingkahnya, bermacam-macam karakternya, bermacam-macam sifatnya. Tapi ketahuilah apa kata Allah dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik hamba Allah yang dilahirkan untuk apa? Mencegah kepada kemungkaran dan mengajak kepada kebaikan. Kalau kalian ingin dianggap Allah sebagai hamba yang terbaik, kalau kalian ingin dicintai oleh Allah, kalau kalian ingin mendapatkan pahala yang banyak, kalau kalian ingin diakui Nabi Muhammad sebagai umatnya, kalau kalian mau ingin dicintai oleh Allah dan dimasukkan Allah ke dalam surga, haruslah kalian ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran dan mengajak kebaikan dan beriman kepada Allah. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah, ajaklah saudara-saudaramu ke jalan Allah dengan hikmah dan dengan kebaikan. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, maka tidak ada perkataan yang lebih baik kecuali mengajak saudara kita agar taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sia-siakan apa yang telah kalian pelajari di pondok pesantren. Jangan pernah diamkan apa yang kalian lihat di luar sana, maka katakanlah berani melatih diri, berani melantik diri, berani mengatakan sesuai apa yang kita ketahui. Jangan katakan kalau nggak tahu, tapi katakanlah yang kita ketahui dan kuasai saja. Apalagi nanti kita akan melihat banyak kemungkaran dari keluarga kita atau dari siapa dari tetangga kita. Salah satu qad haramallahu alaihimul jannah mudminul khamar wal akl wal tayyus alladhi yukirru fi ahli al-khabatha. Ada tiga golongan yang Allah haramkan dia masuk ke dalam surga. Yang pertama adalah mudminul khamar, pecandu khamar. Allah haramkan dia masuk ke dalam surga. Karena apa? Al-khamar umul khaba'ith. Faman syaribaha lam tuqbal salatuhu arba'in yawman. Fa in mata wa hiya fi batnihi mata maitatan jahiliyatan. Siapa yang meminum khamar, maka tidak akan diterima ibadahnya 40 hari 40 malam. Apabila dia mati dalam keadaan minum khamar, maka mati dalam keadaan kafir jahiliyah. Dalam Al-Quran seperti apa? Al-khamar ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitan ayyukiya bainakumul adawah wal baghdha fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis shalah fal antum muntahun. Jadi Allah juga katakan jangan dekatin khamar.
Khamar itu memabukkan, khamar itu induk segala dosa, khamar itu membuat kita hilang kesadaran, sehingga yang tadinya baik menjadi jahat karena khamar, sehingga yang tadinya sadar menjadi mabuk karena khamar, sehingga yang awalnya tidak mau mencuri menjadi mau mencuri karena khamar, sehingga yang awalnya mudah dekat dengan Allah bisa jauh karena khamar, yang tadinya sayang kepada keluarga hilang kesayangan itu karena khamar, maka jauhilah khamar itu. Apa kita katakan? Yang kedua, kata Rasulullah SAW, salatatun qad haramallahu alaihimul jannah muda minal khamar wal aku. Yang kedua adalah dosa melawan kepada ibu bapak, kepada orang tua. Allah haramkan orang yang durhaka kepada orang tuanya sampai dia betul-betul meminta maaf kepada emaknya, barulah diampunkan segala dosa-dosanya. Kalau kita memiliki dosa berzina, mencuri, korupsi, dosa-dosa yang lain kita lakukan, Allah tangguhkan azab kita di dunia, langsung Allah balas nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Isma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah kalian sesukamu, tapi ingat kalian pasti akan mati. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Maka beramallah, berbuat baiklah, berbuat jahatlah, tapi ingat engkau pun pasti akan menerima balasannya. Kalau kau berbuat baik, Allah akan balas kebaikan nanti di akhirat. Kalau kau berbuat jahat, Allah pun akan balas nanti di akhirat ya Allah Subhanahu wa taala. Semua ada balasannya. Tapi dosamu kepada ibumu, kepada emakmu yang masih hidup, kau sakiti hatinya, kau hancurkan angan-angannya, kau buat dia kecewa, kau buat dia merasa sedih, kau buat dia kepikiran denganmu, kau buat dia selalu menderita, selalu air mata keluar dari dalam dirinya, dari dalam matanya keluar air mata itu, tapi sempat dia meninggal kau tak sempat minta maaf, maka langsung Allah azab engkau di dunia, dan Allah azab juga engkau nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Karena orang tua, ibumu, tidak akan ada satupun yang bisa menjadikanmu masuk surga kecuali dengan ridho ayah dan ibumu. Sebab jika engkau hajimu banyak, puasamu banyak, sholatmu banyak, ibadahmu rajin, ilmumu banyak, engkau hafiz Quran, orang alim, orang pintar, orang pandai, tapi engkau melawan kepada ibumu, tidak akan bisa menjadikan Allah ridho kepadamu, tidak akan bisa memasukkanmu ke dalam surga. Karena apa? Karena engkau menyakiti hati ibumu. Sedangkan Al-Qarni tidak mendatangi, tidak berjumpa dengan Rasulullah, bukan karena dia tidak cinta kepada Rasulullah. Dia pernah datang tapi tidak pernah berjumpa. Namun dia tidak berjumpa dengan Rasulullah, bukan dia nggak cinta sama Rasulullah, dia cinta. Tapi apa? Dia lebih merawat ibunya. Karena dia merawat ibunya sehingga sibuk dengan ibunya dan tidak sempat berdakwah, dan tidak sempat datang, dan tidak sempat bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari jalur ibu orang bisa mulia. Berbakti kepada ibu bisa menjadikan derajat kita naik. Berbakti kepada ibu bisa menjadikan Allah cinta kepada kita. Berbakti kepada ibu bisa menjadikan Allah ridha kepada kita. Berbakti kepada ibu bisa menjadikan jalur kita masuk ke dalam surga. Walaupun amalan kita biasa-biasa saja, kalau kita taat kepada ibu kita, menjadi jalur bagi kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun amal kita sederhana, pahala kita sederhana, tapi kita melawat ibu kita, takzim kita kepada ibu kita, tidak kita sakiti hatinya, bisa menjadi jalur kita masuk ke dalam surga. Tapi walaupun pahala kita banyak, kita sering menyakiti hati ibu kita, maka
tidak akan bisa kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal aqtu ad-dayyuth alladhi yukirru fi ahli al-khabatha. Apa itu ad-dayyuth? Dayyuth itu kata Rasulullah alladhi yukirru fi ahli al-khabatha. Dayyuth itu adalah orang yang melihat kemungkaran dilakukan di hadapannya, mau itu tetangganya, mau itu keluarganya. Dia tahu mereka melakukan dosa, tapi dia diam, tidak pernah mengatakannya, tidak pernah menasihati. Kita minimal dinasihati, jangan pernah diam. Apalagi setelah itu apa? Maka katakan, man ra'i minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Apabila kepada kalian, wahai umat Nabi Muhammad, wahai para santri, maka katakanlah kemungkaran, katakanlah yang hak ya hak, yang batil ya batil. Jangan campurkan yang hak dengan yang batil. Jangan diam di tengah-tengah orang batil. Jangan diam di tengah-tengah orang yang bersalah, tapi suarakan kebenaran meskipun engkau berada di keadaan orang-orang yang salah. Suasanakan kebenaran, katakan kebenaran meskipun di sekelilingmu adalah orang-orang yang salah, tapi katakan yang salah meskipun di sekelilingmu orang-orang yang merasa benar. Maka katakanlah salah ya salah walaupun dia merasa benar. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk itu kita harus menjadi seseorang yang betul-betul mencegah kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran dan mengajak kepada kebaikan. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan kita hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan kita hamba sebaik-baik umat, sebaik-baik hamba yang betul-betul diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk itu maka istiqamahlah dalam kebaikan. Jangan pernah mundur walaupun selangkah. Jika engkau benar, jangan pernah takut kepada siapapun. Jika engkau benar, jangan pernah takut walaupun engkau diancam, walaupun engkau diteror, walaupun engkau dibunuh. Katakanlah yang betul itu betul, seperti Bilal bin Rabah dilempar batu, diimpit batu, luka, berdarah, dihinakan, dicaci, dianggap tidak mempunyai harga diri, tapi tetap mengatakan ahad, Allahu ahad, Allah satu, tidak pernah menyekutukan Allah walaupun nyawa taruhannya. Tapi jikalau engkau salah, jangan malu untuk mengaku salah. Jikalau engkau tidak benar, jikalau engkau berbuat kesalahan, jangan malu untuk meminta maaf, jangan malu untuk mengatakan kalau aku salah, tapi percayalah, perbaiki diri. Al-muslimu la yudakhul muslim. Maka jangan pernah mengatakan kalau kita salah, jangan kalau kita benar padahal kita salah. La yudakhul mu'min min hujrin marratain, karena orang yang beriman itu belajar dari kesalahan, bukan mengatakan benar padahal salah. Dan apalagi terakhir hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka setelah itu jangan ketika engkau nanti ketika mendakwahkan agamanya Allah, engkau malah memikirkan hal-hal dunia. Jangan pernah kau cari makan karena dengan agama. Ketika engkau nanti berdakwah, jangan pernah meminta imbalan, jangan pernah berharap kepada makhluk, jangan pernah meminta kepada makhluk, tapi berharaplah dan memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berharap meminta kepada makhluk bisa mengecewakanmu, sedangkan berharap dan meminta kepada Allah tidak akan pernah Allah mengecewakanmu walaupun hanya sekecil-kecilnya. Maka teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika engkau nanti mengatakan man ra'i minkum mungkaran, ketika engkau melihat kemungkaran dilakukan di hadapanmu, man ra'i minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi, maka cegahlah dengan kedua tanganmu. Dengan kedua tanganmu cegah kalau engkau mempunyai kekuasaan. Kalau engkau tidak mempunyai kekuasaan, fa illam yastati fa bilisanihi, maka nasihati mereka dengan lisanmu.
Laranglah, cegahlah dengan lisanmu. Fa illam yastati fa biqalbihi. Maka kalau kau tidak mampu juga, bencilah dalam hatimu. Wa dzalika ataful iman. Itulah sekecil-kecil daripada iman. Maka untuk itu, ketika kalian nanti pulang, jangan pernah tunduk kepada kemungkaran, jangan pernah diam kepada kemungkaran. Dan yang terakhir, kalian jaga, kalian punya sholat. Kalian jaga, kalian punya sholat. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afnahu wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba di kubur nanti kecuali Allah tanya beberapa perkara. Yang pertama, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umri fi ma afnahu. Allah akan tanya umurmu kemana kau gunakan. Kalau umurmu kau gunakan untuk kejahatan, maka Allah pun akan balas dengan nerakanya. Jika umurmu kau gunakan untuk kebaikan, maka Allah akan balas dengan surganya. Maka Allah akan tanya itu. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umri fi ma afnahu wa an ilmihi fi ma fa'ala. Dan ilmu yang telah kau pelajari di pondok pesantren, ilmu yang telah kau pelajari dari guru-gurumu, ilmumu yang telah kau pelajari daripada asatidz, para ustadz-ustadzmu, maka akan dimintai pertanggungjawaban, akan ditanya. Allah akan menanya, kemana kau buat ilmumu dan dari mana kau dapatkan ilmumu? Apakah kau amalkan atau tidak itu engkau punya ilmu? Maka sampaikan apapun yang kalian ketahui, yang pernah kalian pelajari. Jangan pernah kalian merasa malu, jangan pernah kalian merasa minder, jangan pernah kalian merasa takut untuk menyampaikan ilmu, untuk menyampaikan hukum, untuk menyampaikan yang haram. Tetap haram, karena yang menanya itu adalah orang yang berbuat haram. Kalian malu mengatakan, takut kepada dia mengatakan haram, padahal kalian tahu itu adalah haram. Karena dia yang berbuat haram yang menanya, kalian takut terkena mental kalian. Maka ini jangan sampai terjadi. Yang ketiga, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umri fi ma afnahu wa an ilmi fi ma fa'ala wa an malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu. Dan hartamu kemana kau gunakan, hartamu kemana kau buat, hartamu kemana kau cari, hartamu dari mana kau dapat, maka ini pun akan dimintai pertanggungjawaban. Sebab orang-orang yang ahli sedekah pun nanti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Ketika orang-orang ahli sedekah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kata Allah? Wahai fulan bin fulan, kemana kau buat hartamu? Apa kata orang ahli sedekah? Ya Allah, aku sedekahkan hartaku, aku sedekahkan hartaku untukmu ya Allah, aku sedekahkan hartaku karenamu ya Allah, aku sedekahkan hartamu supaya mendapatkan ridhomu ya Allah, aku sedekahkan hartamu supaya aku masuk surga melewat jalur sedekahku ya Allah. Ya Allah, aku sedekahkan hartaku supaya aku dapat pahala yang banyak darimu. Apa kata Allah? Kadzabta, kamu berbohong. Kamu sedekah bukan untuk itu. Kamu sedekah bukan ikhlas karenaku, tapi kamu sedekah supaya dikatakan orang yang dermawan. Kamu sedekah supaya dikatakan orang yang baik. Kamu sedekah supaya dikatakan orang kaya yang tidak pelit. Kamu sedekah supaya dikatakan seperti orang yang tidak bakhil. Kamu sedekah supaya ingin dipuji manusia. Kamu sedekah supaya ingin disanjung-sanjung manusia, bukan karena aku, kata Allah. Maka masukkan orang ini ke dalam neraka. Semoga kita tergolong, semoga kita terhindar dari orang-orang yang seperti ini. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, orang pejabat, orang-orang yang mempunyai jabatan, orang-orang yang mempunyai kekuasaan akan dimintai pertanggungjawaban. Kata Allah, untuk apa kau gunakan kekuasaanmu? Apakah kau menolong orang-orang kecil, rakyat-rakyat kecil? Apakah engkau adil? Apakah engkau memuliakan ulama? Apakah engkau mencintai ulama? Apakah engkau menjaga para ulama? Apakah engkau menjaga para habaib? Maka dia mengatakan, aku
menjaga ya Allah. Aku sudah adil di dalam jabatanku. Aku sudah adil di dalam kekuasaanku. Apa kata Allah? Kadzabta, engkau masih menzalimi orang kecil, engkau masih menzalimi orang-orang miskin, engkau masih menzalimi orang-orang yang betul-betul taat kepada Allah, engkau masih menzalimi ulama, engkau masih menzalimi para habaib, maka masukkan orang ini ke neraka. Maka dibangkitkan juga orang-orang yang sholat. Maka Allah bertanya, untuk apa engkau sholat? Kata Allah, untuk apa engkau sholat? Dia berkata, ya Allah, aku sholat supaya aku masuk surga ya Allah. Aku sholat supaya aku ini menjadi orang yang baik ya Allah. Aku sholat ya Allah supaya aku ini mendapatkan ridhamu ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, engkau berbohong. Engkau sholat bukan karena supaya masuk surga. Engkau sholat bukan ikhlas karena Allah, tapi engkau sholat karena ingin dianggap oleh orang lain menjadi orang yang soleh. Engkau sholat supaya dipuji orang yang alim, orang yang soleh, orang yang taat, mendapatkan pujian. Maka engkau berbohong, kata Allah, masukkan orang ini ke neraka. Maka banyak nanti akan dibangkitkan Allah di hari kiamat orang-orang yang beramal yang bukan karena Allah, orang-orang yang beramal yang hanya ingin mencari dunia, orang-orang yang berbuat baik yang hanya ingin dipuji. Kata Allah, semua telah kalian dapatkan di dunia. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kalian dapatkan semuanya di dunia. Dipuji orang, dikatakan dermawan, dikatakan orang alim, dikatakan orang yang baik, dikatakan orang yang dermawan, dikatakan orang soleh. Semua telah kalian dapatkan di dunia, maka aku tidak akan memberikan imbalan kepada kalian di akhirat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk itu ikhlaslah beramal. Jangan pernah ria, jangan pernah sombong, jangan pernah berkata-kata hal-hal yang menyakiti hati saudara kita. Jangan pernah membuat sesuatu yang menjadikan kita jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk itu hadirin melakukan sebuah terakhir kata Rasulullah apa? La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umri fi ma afnahu wa an ilmi fi ma fa'ala wa an malihi min aina iktasaba wa fi ma anfaqahu wa an jismihi fi ma ablahu. Dan jasadmu kemana kau gunakan, badanmu kemana kau buat. Jika kau gunakan badan dan jasadmu kau gunakan untuk hal-hal kemaksiatan, kakimu kau gunakan berjalan kepada kemaksiatan, tanganmu kau gunakan untuk mencuri, tanganmu kau gunakan untuk mengambil hak orang lain, tanganmu kau gunakan untuk mengambil yang bukan milikmu, tanganmu kau gunakan untuk menzalimi orang lain, tanganmu kau gunakan untuk memukul orang lain, maka engkau pun nanti di akhirat akan masuk ke dalam neraka ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Rasulullah SAW? Jasadmu yang engkau gunakan untuk kebaikan, pasti engkau akan mendapatkan pahala kebaikan. Atadruna mal muflis? Tahukah engkau orang-orang yang rugi? Tahukah engkau orang-orang yang bangkrut? Tahukah engkau orang-orang yang jahat? Tahukah engkau orang-orang yang sesat nanti di akhirat? Para kata sahabat bertanya, ya Rasulullah, orang-orang yang bangkrut adalah orang-orang yang ketika di dunia bangkrut usahanya, rugi beribu-ribu dirham, rugi dalam masalah uang, masalah dirham, masalah emas. Kata Rasulullah, innal muflis min ummati ya'ti yaumal qiyamah. Yang bangkrut yang sesungguhnya, yang bangkrut yang rugi sesungguhnya adalah dari umatku yang datang nanti di hari kiamat. Yang pertama, ya'ti pada syatama hadza wa bisolatin wasiyamin wa zakatin pada syatama hadza, ya'ti pada syatama hadza wa akala mala hadza wa qazafa hadza wa akala mala hadza wa turaba hadza. Kata Rasulullah, umatku yang bangkrut nanti di hari kiamat ialah dia yang ketika puasanya banyak, sholatnya rajin, zakatnya rajin, sedekahnya rajin, di pesantren menuntut ilmu, belajar agama, belajar semua ilmu, di pesantren menghafal Al-Quran, pahalanya banyak, sujudnya banyak, tahajudnya banyak. Ini yang banyak tahajudnya, yang banyak sholatnya, masih rugi. Kata Rasulullah, ya'ti yaumal qiyamah, dia akan datang nanti di hari kiamat dalam keadaan rugi, dalam keadaan Allah mungkar, Allah benci kepadanya. Yang pertama, dia pernah memukul sepulan.
dia pernah memukul orang lain, dia pernah mengambil hak orang lain, dia pernah mencuri barang orang lain, dia pernah mencuri yang bukan miliknya, maka walaupun puasa kalian banyak, walaupun sholat kalian banyak, walaupun kalian mondok 1000 tahun, walaupun kalian belajar 1000 tahun, walaupun kalian berbuat amal soleh 1000 tahun, tapi kalau kalian pernah menyakiti hati orang lain, mencuri barangnya, mengambil barangnya, mengambil uangnya, mengambil yang bukan hak kalian, maka kalian akan tetap rugi dan tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sia-sialah apa-apa yang pernah kalian usahakan di dunia, maka berhati-hatilah untuk itu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu lindungi kita daripada perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari perkara yang menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah melindungi kita dari perbuatan yang menjadikan Allah mungkar dan benci, sehingga kita terjerumus ke orang-orang yang rugi dan langsung masuk ke neraka jahanam. Semoga kita terhindar dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala.